Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, kita di channel PCP73 Project. Jadi teman-teman, ini adalah blog yang kemarin sudah kita betulkan teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, kemarin saya dapat 2 blok fish air. Ini untuk bahan Poswan 120 tune up. Jadi ini operasinya udah besar, bekas. Nah kemudian teman-teman, kenapa kok saya jelaskan kembali? Kemarin waktu saya membuat konten ini, niatnya saya jelasinnya langsung lewat video, akan tetapi karena pengerjaannya itu harus di bengkel luar, nggak di bengkel kita sendiri, jadi banyak video-video yang keskip teman-teman, ataupun banyak proses yang terlewati karena tidak memungkinkan untuk merekamnya, karena kemarin di bengkel bubut dan juga bengkel las itu rame ataupun banyak konsumen yang berdatangan, sehingga admin PCP juga segan untuk merekamnya. Nah, karena prosesnya itu tidak bisa kita jelaskan dengan video secara detail, makanya ini saya coba ulas, saya coba jelaskan kepada teman-teman mengenai proses perbaikan blok fish air ini teman-teman. Nah, untuk alasan yang kedua teman-teman, karena untuk blok fish air sendiri itu bisa kita ketahui bersama ya teman, terutama untuk user fish air, itu getaran yang ditimbulkan dari mesin fish air itu sangat kuat ataupun sangat berlebihan. Jadi untuk baut tanam knalpot itu rawan rusak ataupun rawan selek kayak gini. Yang kedua atau yang ketiga itu tentu karena blok fish air untuk di era-era sekarang ini banyak sekali pemuda yang antusias banget ataupun sangat antusias dengan motor 2 tak. Lah blok fish air ini makin harganya makin melambung teman-teman, karena banyak dicari, apalagi untuk barunya itu udah sangat mahal, jadi banyak yang lari untuk ke blok bekas. Lah kayak gini kasusnya, blok bekas yang saya dapatkan ini belum diporting, masih ori, jadi belum portingan seperti ini. Akan tetapi kemarin ini udah rusak parah teman-teman. Jadi permukaan di sini itu pantat bloknya udah kacau, sudah baret dalam. Kemudian di bagian baut tanam exhaust itu udah pakai baut 14 teman-teman, ataupun baut 8 mili. Jadi udah besar. Nah ini saya coba perbaiki lagi, dan juga permukaan ini sudah saya ratakan, begitupun dengan permukaan yang sini. Akan tapi untuk permukaan atas blok itu tidak saya cor, karena kalau ini jelas itu rawan teman-teman, rawan muai, sehingga linernya ini bisa baling ataupun nanti malah menjadi seret. Jadi ini tidak saya las, cuman saya amplas di atas batu meja batu, ataupun di atas kaca juga bisa. Yang penting bagian linernya udah dapat posisi ratanya. Jadi kalau yang untuk sini itu tidak masalah, yang penting bagian sini udah kita dapatkan yang halusnya sehingga tidak bocor. Nah kemudian kalau untuk yang bawah itu tidak bisa untuk diamplas, jadi mau tidak mau harus dibubut. Nah untuk prosesnya teman-teman, di sini saya akan jelaskan pada teman-teman proses kemarin saya membetulkan ini, terutama untuk yang bagian exhaustnya teman. Jadi untuk pengelasannya teman-teman, itu kalau saya boleh sarankan itu wajib menggunakan las argon. Kenapa harus las argon? Itu karena kuat teman-teman. Tapi kalau hanya menggunakan las asetelin ataupun las yang kalau orang dulu nyebutnya las karbit, itu dia tidak kuat teman-teman. Jadi saya wajibkan ataupun mengharuskan untuk blok fish air ini ngelasnya harus dengan las argon. Nah jadi teman-teman, untuk proses pertama, untuk proses perbaikan baut tanam itu ini dijebol dulu teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi ini bekas dijebol. Jadi saya gunakan bur countersink, bur yang ujungnya kuning dan lancip itu, terus kita jebol sampai dalam teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan baut ini. Jadi kita sesuaikan dengan panjang baut tanam segini. Itu proses jebolnya tidak sepanjang ini teman-teman, akan tapi dilebihkan sekitar segini.
Nah ini yang saya tunjuk dengan jempol nih, ini dijebol semua ke dalam lebar teman-teman, jadi biar bisa nambah daging dari awal. Nanti yang bagian ini kita porting, kita rapikan biar bisa dipakai untuk pasang murnya. Nah untuk yang bagian sini juga sama tuh, jadi ngelasnya tuh bener-bener full daging teman-teman. Tapi kalau nggak teman-teman bor cuman kayak gini misalkan, ini kebetulan masih bagus, jadi kemarin saya dapat 2, ini blok bekas semua. Jadi ini dijebol semua teman-teman, pakai mata bor tadi yang kuningan sampai kedalaman ini hilang. Kalau saya kemarin ini sampai hilang semua. Yang sini juga sama, ngebornya itu sampai dalam, ini sampai termakan ini. Nah bagian siripnya ini sampai termakan kemarin. Jadi kalau udah dijebol teman-teman, terus kita mulai ngelas. Nih kelihatan teman-teman, jadi daging yang sebelah sini itu udah tidak ada lagi nih, jadi ini udah hilang semua. Kemudian kita jebol, kalau udah dijebol baru kita las teman-teman, kita las, kita buat daging baru. Jadi bukan cuman ngisi ya teman, kalau ini diisi itu palingan cuman segini teman-teman. Jadi kalau kita ngisi itu untuk las argon palingan cuman setengahnya baut tanam ini teman. Jadi nanti kalau kita bor, kita tap ulang itu nggak bisa penuh teman. Jadi kelihatan teman-teman tuh, ujungnya itu masih daging teman-teman. Yang sini juga sama tuh, ujungnya itu masih daging, beda dengan yang blok standarnya. Jadi ini los tuh, sininya los, yang sini juga los sampai dalam teman-teman. Jadi yang bagian sini itu tembusnya sampai ujung sana. Itu baut ini kalau misalkan ini ulirnya full itu los teman-teman sampai sekitar segini. Jadi penguncinya cuma di bagian yang tidak ada ulirnya ini. Akan tetapi kalau kita jebol sampai full nih, jadi yang tadi yang bagian sini ya teman, ini kita jebol sampai dalam, kemudian kita isi daging, itu nanti stopper dari baut itu berhentinya di sini teman. Saya coba pasang dulu. Nah ini udah kencang ya teman, udah mentok. Nih kelihatan teman, di bagian sini masih tersisa setengah ulir, tapi baut tanamnya sudah mentok ke bagian daging yang tadi kita buatkan lasan. Jadi nanti kalau kita kencangkan ini teman-teman, otomatis yang nahan itu ini juga nahan, ini kelingan ini cincin yang enggak ada ulirnya, dia juga stop di bagian sini. Kemudian pangkal baut yang bagian bawah itu nabrak ke dagingnya teman-teman, otomatis baut ini ngunci dengan kuat. Tapi kalau yang bagian sini itu tidak ketemu daging, yang ujungnya sini nggak ketemu daging las-lasan, yang nahan cuman ini, nanti kena getaran itu rawan lepas lagi teman-teman, ataupun rawan slack lagi. Nih kelihatan teman. Jadi nanti kalau nanti kita kencangkan dengan kunci ini pakai pasang mur 2 terus kita kencangkan, itu nanti yang menahan itu 2 teman-teman. Ini dagingnya cincin ini juga nahan, ujung baut ini yang di dalam itu juga ketahan sama daging las tadi. Begitupun yang sebelah sini, nanti bagian ininya tinggal kita pangkas, kita porting, jadi bisa untuk membuat mur. Nah kemudian teman-teman, setelah tadi kita ngelas dan juga menjebol ini dan kita las, selanjutnya kita ratakan teman-teman. Ini sudut ini kita copy dengan yang standarnya. Bisa kita lihat ya teman, sama sudutnya ini kita samakan dengan yang ini. Kemudian teman-teman, karena tadi lubang bautnya ini sudah hilang, sudah kita las semua, ngukurnya gampang teman-teman. Ini tinggal kita sesuaikan jaraknya ini dengan ketebalan ininya. Jadi jaraknya ini ke sini tinggal kita sesuaikan. Otomatis baut tanamnya ini itu sudutnya juga sama dengan yang standarnya, kemiringannya juga sama, jaraknya juga sama. Jadi nanti kalau teman-teman pasang knalpot itu tidak ada masalah.
Itu tadi yang blok bagian baut tanam. Kemudian kalau lain-lainnya sih ya cuma kayak gitu ya teman-teman, nanti di tap ulang seperti ini. Jadi ini sangat kuat dan kokoh teman-teman. Nah ini sangat udah kuat pakai tangan. Jadi kalau sudah diratakan tinggal dibor lagi terus dibuatkan ulirnya. Kemudian ulirnya juga ini saya pakai yang ulir 1 mili. Jadi bautnya ini M6 mili ataupun M8 itu kita ngeburnya pakai selisih 1 mili. Jadi full dratnya itu tebel. Jadi kalau ini bautnya 6 mili kita ngeburnya pakai 5 mili saja. Jadi kita dapatkan ulir yang tebal untuk mengikat bautnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bagian baut tanam. Kemudian untuk permukaan bloknya bisa kita bandingkan. Ini yang lama, tapi kalau ini permukaannya masih bagus. Kalau yang ini kemarin emang udah parah kali, baret-baret bekas congkelan gitu. Jadi saya bubut, itu pun juga nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kalau terlalu banyak nanti malah durasinya berubah, durasinya jadi kacau, dan juga kompresinya nanti makin padat teman-teman. Ataupun yang lebih beresiko kalau teman-teman bubutnya terlalu banyak dan teman-teman tidak ngecek lagi, itu nanti clearance piston dengan head malah jadi bermasalah. Atau kalau teman-teman bubutnya terlalu banyak banget bisa nabrak ke headnya pistonnya. Jadi kalau untuk ini kemarin ini cuman saya bubut sekitar 6-7 mikron atau 0,06 mili. Alhamdulillah ini sudah mulus. Bisa kelihatan teman-teman, ini aman dari kebocoran. Kalau yang bagian atas misalkan teman-teman malas membawa ke tukang bubut, ya cukup diamplas saja. Ini pun kemarin juga saya amplas. Yang penting kita sudah dapatkan bagian yang ratanya. Kalau misalkan yang sini-sini, saran saya jangan dilas. Soalnya kalau kita las, rawan linernya malah bengkok ataupun nanti jadi seret karena pemuaian yang tidak terkontrol. Karena mesin las kan ya keras sekali ya teman, panasnya luar biasa. Nah mungkin itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh lanjut di kolom komentar, boleh tanya-tanya. Mungkin sekian dulu teman-teman penjelasan dari restorasi ataupun repairing dari blok Fish Air yang sudah rusak bagian baut tanam dan juga pantat bloknya sudah rusak. Oke teman-teman, sekian dulu video belajar kali ini, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang menyukai konten dan PCP Project, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.